Ini A1, Elon Hernandez akan berjersey Persib Bandung. Persiapan berjalan sangat menjanjikan. Frans Putros optimis Persib Bandung mampu tundukkan Borneo FC. Bek Persib Bandung, Frans Putros memastikan persiapan timnya menghadapi Borneo FC sangatlah menjanjikan. Ya, Frans Putros mengungkapkan persiapan timnya berjalan dengan baik dan semakin matang untuk menjamu Borneo FC di GBLA. Frans Putros menerangkan, pertandingan versus Borneo FC memang menjadi laga yang sangat dinantikan. Pasalnya, Persib akan menghadapi Borneo FC yang secara posisi sedang berada di pucuk pimpinan klasemen Super League. Dia menambahkan, pertandingan kontra Borneo FC harus dihadapi secara tenang. Pasalnya, tim berjuluk Pesut Hitam itu kini dalam performa terbaik dan itu menjadi ancaman besar bagi Maung Bandung. Hasil minor Persib dalam 2 laga tandang terakhir juga menjadi perhatian bagi B asal Irak tersebut. Apalagi di laga terakhir kontra PSIM Yogyakarta, sebenarnya Persib bisa menutup laga dengan poin sempurna. Kekurangan Persib pada laga kontra PSIM Yogyakarta memang sangat terlihat. Sudah sepantasnya, Persib mengatasi kekurangan itu selama menjalani masa persiapan. Laga kontra Borneo FC diharapkan bisa menjadi titik balik untuk meraih kebangkitan. Putros berharap, jerih payah timnya di masa persiapan bisa berdampak positif saat hadapi tim berjuluk Pesut Hitam tersebut. Ini pertandingan yang penting dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, saya rasa kami sebenarnya memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Ya seperti itu, di pertandingan yang sebelumnya juga kami melakukan beberapa kesalahan. Kami harus belajar dari itu. Kami masih berada di awal musim dan masih harus melakukan yang terbaik saat latihan. Saya yakin kami harus segera kembali melaju di jalur kemenangan saat melawan Borneo, ungkap Frans Putros. Persib benar-benar punya magnet kuat. Aura bahagia Tom Haye sangat terpancar setibanya di Bandung. Sebagaimana yang diketahui, gelandang timnas Indonesia Tom Haye resmi berlabuh ke Persib Bandung. Ya, Haye diikat dengan durasi kontrak 2 musim dan jelas dia akan mengisi posisi utama lini tengah tim. Jelas, kepindahan pemain berusia 30 tahun itu cukup mengejutkan, mengingat dia sebelumnya banyak dikaitkan dengan klub-klub luar negeri. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, buka suara soal faktor yang membuat Tom Haye memilih bergabung dengan skuad Maung Bandung. Menurut Adhitya, Persib tak menawarkan sesuatu yang berlebihan. Namun, klub kebanggaan Boboto itu memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak pemain berjuluk The Professor itu. Adhitya menyebut, fanatisme Bobotoh menjadi salah satu daya tarik utama, termasuk jumlah pendukung Persib yang sangat besar. Selain dukungan supporter, keseriusan manajemen dalam membentuk tim kompetitif juga menjadi pertimbangan seorang Haye. Persib adalah tim besar, kami punya value, punya magnet yang kuat tanpa mengurangi rasa respek terhadap klub lain. Jumlah fans kami itu terbesar nomor 2 di Asia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Itu juga jadi magnet tersendiri. Kami punya keseriusan untuk fokus di Asia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi saya pikir sudah banyak hal yang menempel pada Persib yang menarik bagi Tom Haye, ungkap Adhitya Putra Herawan. Tentu, bergabungnya Haye dengan Persib Bandung akan semakin memanaskan persaingan di lini tengah. Meski begitu, Haye diyakini akan menyegel tempat utama meski hal tersebut tak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tom Haye sendiri saat ini sudah berada di Bandung untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan bersama tim. Haye tiba di Bandung pada Kamis malam dengan dijemput tim official Persib di bandara. Terlihat, senyum bahagia Haye sangat terpancar ketika menyapa beberapa tim official Persib. Untuk agenda hari ini, Haye dijadwalkan akan lebih dulu menjalani tes kesehatan sebelum akhirnya gabung latihan perdana bersama skuad Maung Bandung. Kembali terjadi kericuhan, Erick Thohir dengan tegas meminta Liga dan klub lakukan hal ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengultimatum Liga dan klub soal kericuhan supporter usai laga PSIM Yogyakarta versus Persib Bandung pada Minggu lalu. Dia menegaskan, pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab penuh agar kejadian serupa tak terulang. Ya, kericuhan tersebut terjadi setelah laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Yogyakarta. Bentrokan 2 kelompok supporter pecah di kawasan Malioboro dan berakhir dengan 1 bus rusak parah serta 15 orang mengalami luka-luka. Jelas, peristiwa ini kembali mencoreng citra sepak bola nasional yang sedang berupaya membangun kepercayaan publik. Erick menegaskan, posisi PSSI bukan sebagai eksekutor, melainkan pengawas terhadap jalannya kompetisi. Menurutnya,
federasi sudah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kompetisi sepenuhnya kepada liga dan klub-klub peserta. Dia menilai, operator liga tidak boleh lepas tangan karena keselamatan penonton dan supporter menjadi prioritas utama sepak bola Indonesia. Erik meminta agar operator liga segera mengambil tindakan nyata, bukan hanya operator, klub-klub juga harus memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap supporternya. Tanya ke liga, kan kita dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke liga dan klub. Dan kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh liga, yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa kita ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, jadi liga harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab, dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan. Bahkan kita sudah punya komite supporter yang terus coba kerjasama, ungkap Erick Thohir. Tak hanya itu, Erik juga mengingatkan liga agar menyusun kebijakan tegas dan jelas. Jika kebijakan operator tidak efektif, PSSI siap turun tangan dengan langkah intervensi. Dia menambahkan, PSSI tidak segan melakukan intervensi seperti yang pernah dilakukan pada penggunaan VAR di Liga 1 dan Liga 2 maupun perbaikan kinerja wasit. Tentu, pernyataan Erik ini menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara operator, klub, dan supporter. Tanpa langkah nyata, kericuhan akan terus berulang dan menghambat perkembangan sepak bola Indonesia yang tengah berusaha meraih kepercayaan publik dan dunia internasional. Persib kian mengerikan, Eliano Rinders resmi bergabung dengan status pinjaman. Begini penjelasannya. Tepat hari ini, jagat sepak bola tanah air kembali dihebohkan dengan kabar transfer di kompetisi Super League. Ya, hal ini lantaran bintang timnas Indonesia, Eliano Rinders, dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Persib Bandung. Pemain yang kini masih terikat kontrak dengan klub Eredivisie, PEC Zwolle, itu disebut-sebut akan merapat dengan status pinjaman. Rumor ini semakin menguat setelah berbagai media di Belanda pun ikut memberitakannya. Bahkan, adik kandung dari Tijani Rinders ini dikabarkan menghilang dari sesi latihan PEC Zwolle. Hal ini diduga untuk mengurus proses transfernya ke Maung Bandung. Terbaru, akun Instagram Sasia Gol yang secara berani mengumumkan bahwa Eliano sudah resmi menjadi bagian dari Persib Bandung. Dalam unggahannya, mereka menyebut pemain serba bisa ini akan dipinjamkan selama 1 musim. Setelah Tom Haye, Eliano Rinders resmi bergabung dengan Persib Bandung dengan status pinjaman, tulis Asia Gol dalam keterangan unggahannya. Jika kabar ini benar, Eliano akan menyusul rekan setimnya di timnas Indonesia, Tom Haye, yang baru saja diumumkan secara resmi sebagai pemain baru Persib. Tentu saja, kehadiran kedua pemain ini akan menambah kekuatan lini tengah Persib Bandung di kompetisi mendatang. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib maupun Eliano Rinders, namun, para bobotoh sudah menyambut kabar ini dengan antusias, berharap pemain muda berbakat ini dapat segera bergabung dan membawa Persib meraih prestasi lebih tinggi lagi. Every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning.